Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hanif Rifat Asidik, nomor absen 16 dari kelas 12 ICAB. Di sini saya akan menjelaskan tentang alur logika bahasa pemrograman atau yang bisa disebut algoritma. Sebelum saya menjelaskan apa itu algoritma, saya akan mengulik sedikit sejarah algoritma. Algoritma berasal dari nama seorang matematikawan Muslim bernama Abu Ja'far Muhammad Ibn Musa Al-Khwarizmi, yang oleh orang Barat menyebut Al-Khwarizm sebagai algoritma, yang diartikan proses menghitung dengan angka Arab. Salah satu karya beliau yang monumental adalah buku berjudul Kitab Al-Jabar wal Muqabalah, yang artinya buku pemugaran dan pengurangan, atau The Book Restoration and Reduction, yang menjadi cikal bakal istilah aljabar yang dipakai hingga sekarang ini. Seiring dengan perkembangan zaman, istilah algoritma berubah menjadi algoritma yang kemudian diartikan sebagai metode perhitungan atau komputasi secara umum. Dalam bahasa Indonesia, kata algoritma diserap menjadi algoritma. Apa itu algoritma? Algoritma adalah urutan langkah-langkah logis yang digunakan untuk menyelesaikan masalah. Untuk pengertian dari algoritma pemrograman, yaitu merupakan langkah-langkah terstruktur yang tepat dan terperinci yang digunakan untuk menyelesaikan sebuah masalah dalam proses perancangan sebuah program komputer. Yang selanjutnya adalah konsep dasar algoritma. Konsep dasar algoritma adalah memecahkan suatu masalah. Sudah jelas kalau tujuan dan fungsi dari algoritma berkaitan dengan pemecahan masalah secara lebih rinci dan terstruktur. Secara lebih jelas dapat saya uraikan bahwa tujuan dan fungsi algoritma adalah: yang pertama, memecahkan program yang sulit. Yang kedua, membuat program besar menjadi lebih sederhana. Yang ketiga, dapat digunakan berkali-kali untuk memecahkan suatu permasalahan. Yang keempat, memudahkan programmer untuk membuat program. Yang kelima, untuk meminimalisir kesalahan. Karena algoritma itu terstruktur, maka kita bisa melihat alur algoritma untuk menemukan kesalahan. Selain itu, program algoritma juga akan didokumentasi dengan mudah, terstruktur, dan rapi sehingga akan sangat mudah dipahami oleh programmer atau mahasiswa lain. Sekarang, struktur algoritma. Di sini ada 5 struktur algoritma. Yang pertama, algoritma mempunyai awal dan akhir. Nah, pada gambar flowchart yang saya contohkan, awal ditandai dengan mulai atau start, akhir ditandai dengan selesai atau end. Yang kedua, setiap langkah harus didefinisikan dengan tepat sehingga tidak memiliki arti ganda. Yang ketiga, memiliki masukan, input, atau kondisi awal. Fungsi input itu sendiri adalah memberikan masukan atau perintah untuk dikelola. Dan keempat, memiliki keluaran atau output atau kondisi akhir. Nah, fungsi output itu sendiri untuk menghasilkan informasi yang telah diproses. Yang terakhir ada algoritma harus efektif bila digunakan benar-benar menyelesaikan persoalan. Nah, di sini saya punya 2 contoh analogi algoritma. Contoh analogi pertama, algoritma mengirim surat, dan prosesnya adalah: jika seorang ingin mengirim surat kepada kenalannya di tempat lain, langkah yang harus dilakukan adalah: langkah pertama, menulis surat, kemudian surat dimasukkan ke dalam amplop tertutup, lalu amplop dikasih alamat penerima dan pengirim. Yang keempat, amplop ditempeli perangko secukupnya. Dan yang terakhir, pergi ke kantor pos terdekat untuk mengirimkannya. Contoh analogi yang kedua, algoritma mengambil uang pada ATM, dan prosesnya adalah: jika seorang ingin mengambil uang pada ATM, langkah yang harus dilakukan adalah: langkah pertama, masukkan kartu ATM pada tempat yang disediakan.
Yang kedua, pilih bahasa yang akan digunakan. Yang ketiga, masukkan PIN ATM. Yang keempat, pilih penarikan tunai. Yang kelima, masukkan nominal uang yang akan diambil. Kemudian tunggu sampai uang keluar dari mesin ATM. Dan yang terakhir, jangan lupa untuk mengambil kartu ATM kembali. Nah, sekarang saya akan mencontohkan membuat flowchart menggunakan aplikasi Raptor. Di sini saya akan membuat algoritma menentukan luas persegi. Nah, yang pertama kita tambahkan kolom input. Di sini kita bisa masukkan kata-kata pengingat yang akan dikeluarkan nanti. Misalkan masukkan sisi. Kita beri variabel S saja untuk sisi. Kemudian kita tambahkan kolom arsip. Nah, di sini kita akan mencari luas, rumus luas, karena kita akan mencari luas persegi. Jadi sisi kali sisi. Terakhir kita tambahkan output. Di sini saya masukkan kata-kata untuk hasil output nanti. Luas persegi adalah coba sekarang kita run, masukkan sisi. Misalkan saya gunakan angka 7 untuk sisi. Nah, di sini akan muncul 49 sebagai luas persegi ada 49. Itu hanya contoh sederhana saja untuk membuat flowchart ya. Setelah membahas algoritma, sekarang saya akan membahas sedikit tentang bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman yang berarti bahasa yang digunakan dalam pembuatan program komputer. Ada 5 macam-macam bahasa pemrograman. Yang pertama, ada bahasa pemrograman C. Dibuat untuk memogram sistem dan jaringan komputer, namun bahasa ini juga sering digunakan dalam mengembangkan software aplikasi. C juga banyak dipakai oleh berbagai jenis platform sebagai operasi dan arsitektur komputer. Bahkan terdapat beberapa compiler yang sangat populer telah tersedia. Yang kedua ada bahasa pemrograman Java. Java adalah bahasa pemrograman yang dapat dijalankan di berbagai komputer, termasuk telepon genggam. Java tidak boleh disalahpahami sebagai JavaScript. JavaScript adalah bahasa scripting yang digunakan oleh web browser. Yang ketiga ada bahasa pemrograman Python. Python adalah bahasa pemrograman dinamis yang mendukung pemrograman berorientasi objek. Python dapat digunakan untuk berbagai keperluan pengembangan perangkat lunak dan dapat berjalan di berbagai platform sebagai operasi. Yang keempat ada bahasa pemrograman Ruby. Ruby adalah bahasa scripting yang berorientasi objek. Tujuan dari Ruby adalah menggabungkan kelebihan dari semua bahasa-bahasa pemrograman scripting yang ada di dunia. Yang kelima ada bahasa pemrograman SQL. SQL atau Structured Query Language adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional.
Fungsi bahasa pemrograman. Fungsi utama dari bahasa pemrograman adalah sebagai alat untuk memberikan perintah kepada komputer agar dapat bergerak mengolah kata sesuai dengan apa yang kamu inginkan. Hasil keluaran bahasa program sendiri dapat berupa aplikasi maupun suatu program khusus. Perkembangan bahasa program ini tentu menciptakan berbagai inovasi teknologi yang membantu masyarakat dan kehidupan sehari-hari. Contohnya, program lampu lalu lintas di jalan, mesin kasir, aplikasi game, antivirus. Contohnya, program lampu lalu lintas di jalan, mesin kasir, aplikasi game, antivirus, web, media sosial, dan lain sebagainya. Yang terakhir, tingkat bahasa pemrograman. Yang pertama, bahasa program tingkat rendah atau low level. Bahasa program tingkat rendah berisi instruksi-instruksi yang ditujukan kepada komputer dengan menggunakan kode biner atau binary. Kode-kode tersebut akan langsung diterjemahkan oleh komputer tanpa harus melalui proses kompilasi. Yang kedua, bahasa program tingkat menengah atau mid level. Bahasa program tingkat menengah adalah instruksi yang berupa kode mnemonik seperti add, sub, div, stolot, jmp, dan lainnya. Namun, bahasa dalam tingkat menengah ini harus diterjemahkan terlebih dahulu ke dalam bahasa mesin, karena komputer hanya mengerti penggunaan bahasa mesin. Yang ketiga, bahasa program tingkat tinggi atau high level. Bahasa program tingkat tinggi ini berisi instruksi-instruksi yang menggunakan bahasa alamiah yang dimengerti manusia, seperti bahasa Inggris atau matematika. Tingkat ini diciptakan untuk mengatasi kekurangan yang dimiliki tingkat menengah dan tingkat rendah. Itu saja yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat, dan terima kasih.